Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadil Ahmad Junaidi selaku dosen aplikasi komputer dasar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Masih Syukur dari D3 Rekamedi dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi hardware dan software di bidang kesehatan. Yang pertama ada tabel of contents. Yang pertama yaitu pengertian hardware dan software. Yang kedua ada perkembangan hardware di bidang kesehatan. Yang ketiga yaitu ada perkembangan software di bidang kesehatan. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat lunak adalah suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan cara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Pengertian software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak dapat dipegang. Selanjutnya yaitu perkembangan hardware di bidang kesehatan. Yang pertama ada wearables atau perangkat yang dikenakan di tubuh. Wearables adalah beberapa perangkat medis yang paling terlihat di masyarakat umum, seperti gelang olahraga, monitor tekanan darah dan jantung yang dapat dikenakan, dan perangkat lain yang mampu melacak lebih banyak faktor dengan presisi lebih tinggi atau melacak tanda vital dalam desain yang lebih ringkas dan ramah pengguna. Perangkat ini memungkinkan penyediaan layanan kesehatan untuk melacak pasien rawat jalan selama pemulihan, dan memungkinkan individu dan dokter mereka untuk melihat lebih banyak wawasan tentang tingkat aktivitas umum dan kesehatan, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu ada robotik. Perkembangan teknologi robot merambah di dunia kesehatan. Saat ini sudah ada jumlah robot yang sengaja dibuat untuk memudahkan dokter mendeteksi, mengobati penyakit, dan membantu merawat pasien. Mulai dari robot champions hingga robot bedah mulai dikembangkan. Robot ini memiliki berbagai fungsi seperti membantu terapi berjalan, mengobati masalah kesehatan mental, hingga mengingatkan waktu minum obat. Robot-robot ini ditanami sensor sentuh, kamera, dan mikrofon untuk memaksimalkan fungsinya. Beberapa contoh robot dalam dunia kesehatan adalah Gibo, Pepper, Paro, dan Moody. Dan yang ketiga yaitu ada thermal screening. Menurut FDA, termometer inframerah non-kontak dan jenis sistem penyaringan thermal lainnya menggunakan berbagai metode untuk menentukan suhu benda seperti manusia. AL dapat dengan cepat mengurai banyak orang sekaligus untuk mengidentifikasi orang dengan suhu tinggi. Ini dapat membantu mengidentifikasi individu yang bergejala. Yang keempat yaitu ada the printing. Penggunaan printer 3 dimensi tidak luput dimanfaatkan dalam dunia medis. Rapid prototyping atau dikenal dengan 3D printing merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. Tiga dimensi printing dalam dunia kesehatan digunakan untuk mencetak jaringan hingga membuat kulit sintetis. Bahan material yang digunakan adalah sel kulit dan gen manusia atau bioink. Yang kelima ya ada tricorder medis. Tricorder medis merupakan perangkat portable yang dapat memindai kondisi medis penggunanya. Alat ini mampu mengukur tanda-tanda vital kesehatan seperti tekanan darah, temperatur, dan denyut jantung manusia. Dari data yang didapat, alat ini akan melakukan analisis dan mendiagnosa kondisi kesehatan pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan software di bidang kesehatan. Perkembangan yang pertama yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yaitu memungkinkan mesin untuk melaksanakan berbagai fungsi seperti manusia dalam bidang kesehatan. KL dapat berupa chatbot atau asisten virtual yang bisa berfungsi sebagai administrator atau customer service. AL juga bisa berupa mesin untuk melakukan diagnosis penyakit atau pemeriksaan tertentu. Bahkan, kini tengah dikembangkan robot untuk membantu dokter dalam melakukan operasi-operasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Beberapa pengguna kecerdasan buatan baru-baru ini dalam industri medis meliputi. Yang pertama ada asisten diagnostik yang mengubah data mentah dan tidak terstruktur seperti gambar menjadi data terstruktur. Yang kedua yaitu ada program penemuan obat yang dapat menjalankan uji coba virtual. Dan yang ketiga yaitu asisten entry data pintar yang dapat mengisi informasi pasien atau inventaris untuk konfirmasi manusia. Yang kedua yaitu ada Internet of Medical Things. Internet of Medical Things
adalah jaringan umumnya nirkabel, sensor, perangkat, dan sistem informasi yang dapat berkomunikasi di antara mereka sendiri dan dengan orang-orang untuk berbagai informasi medis dengan cepat. Beberapa contoh perangkat Internet of Medical Things meliputi yang pertama yaitu ada sensor seluler yang dapat melacak tanda vital pasien, transit seperti pasien di ambulans atau pasien yang dipindahkan antar rumah sakit. Yang kedua yaitu perangkat titik perawatan yang mengirimkan data real time ke profesional medis sambil memungkinkan pasien untuk pulih dari rumah sakit. Yang ketiga ada perangkat implan seperti monitor jantung dan defibrilator. Yang keempat yaitu sensor untuk peralatan yang memungkinkan staf rumah sakit melacak lokasi kursi roda, peralatan berharga, dan pengiriman obat secara real time. Yang ketiga yaitu ada software as a medical device. International Medical Device Regulator Forum atau IMD-ARF mendefinisikan software as a medical device sebagai perangkat lunak yang dimaksudkan untuk digunakan untuk satu atau lebih tujuan medis yang melakukan tujuan ini tanpa menjadi bagian dari perangkat keras perangkat medis. Perangkat lunak ini dapat memberi daya pada jaringan telemedicine virtual, perangkat lunak analitik terpusat yang menilai vital pasien, perangkat lunak perancangan perawatan, dan banyak lagi. Sistem ini dapat menggunakan data yang ditransmisikan dari perangkat keras atau mensintesis informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengusulkan tindakan atau membuat catatan. Yang keempat yaitu ada Real-Time Locator System atau RTLS. RTLS atau layanan lokasi waktu nyata adalah teknologi yang memungkinkan pelacakan peralatan medis, staf, dan pasien secara aktual. RTLS memiliki banyak solusi seperti tag dan rencana perangkat keras dan teknologi atau Wi-Fi, Bluetooth, atau inframerah yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Ini berupa membantu personel rumah sakit mengelola aset secara efektif sehingga rumah sakit tidak membeli secara berlebihan atau kehilangan sumber daya yang berharga. Yang kelima ada cyber security. Tujuannya utamanya cyber security adalah untuk melindungi data sensitif pasien yang dikirimkan secara online. Contoh tindakan keamanan cyber saat ini termasuk interkonektivitas perangkat IMT, deteksi ancaman dalam jaringan, dan penerapan model AI yang kuat untuk mengatasi kebutuhan untuk berbagi informasi pasien sambil menganalisisnya. Yang keenam yaitu HIPAA, Compliant Video Conferencing Platforms, yaitu sejak pandemi, the Health Insurance Portability and Accountability atau HIPAA telah menjadi standar konferensi video wajib. Intinya, Undang-Undang Federal ini mengatur perusahaan untuk melindungi privasi dan keamanan catatan medis individu dan informasi kesehatan lain yang dilindungi. Yang ketujuh ada Remote Patient Monitoring atau RPM. COVID-19 juga berkontribusi untuk mengubah pemantauan pasien jarak jauh menjadi tren saat ini di bidang medis. Munculnya layanan kesehatan virtual mengambil banyak bentuk, termasuk janji temu online, perawatan jarak jauh, dan konferensi video. Yang kedelapan ada virtual reality. Virtual reality atau VR merupakan teknologi yang dapat menghadirkan lingkungan real secara maya dalam bidang kesehatan. VR dimanfaatkan sebagai alat simulasi operasi bagi para calon dokter. Selain itu, juga dapat membantu dokter menentukan lokasi pembedahan pada tubuh pasien. Yang kesembilan yaitu ada telemedicine. COVID-19 telah sangat mempercepat penggunaan sumber daya telehealth. Pada bulan April 2020, 43,5% dari kunjungan perawatan primary Medicare menggunakan metode telehealth daripada kunjungan langsung. Salah satu manfaat utama telehealth dibandingkan alternatif tatap muka adalah mengurangi kontak antar pasien, petugas kesehatan, dan pasien lainnya. Layanan telehealth yang paling kuat disediakan melalui aplikasi telemedicine. Salah satu teknologi terpenting di balik aplikasi telemedicine adalah web RTC, sistem berbasis API open source untuk menghubungkan browser web dengan aplikasi seluler. Salah satu aspek terpenting dari web RTC yang membuatnya penting untuk aplikasi telemedicine adalah keserbagunaannya. Ini dapat mengaktifkan fitur berguna seperti obrolan teks dan video, berbagai layar, dan transfer file. Yang ke-10 adalah deteksi
Pandemi atau Blue Dot, sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan dari Toronto, Kanada, adalah pelopor utama dalam sebuah peringatan dini untuk mengidentifikasi pandemi seperti COVID-19. Dan yang ke-11 yaitu ada blockchain. Blockchain adalah tren yang sangat meningkatkan industri perawatan kesehatan pada tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Buku besar digital dapat memungkinkan penyediaan layanan kesehatan untuk mendistribusikan catatan transaksi kepada pasien dengan aman dan akan sangat meningkatkan keamanan data. Yang ke-12 yaitu ada augmented reality atau AR, berbeda dengan VR. Augmented reality tidak menghilangkan kontak dengan realitas. Augmented reality sering digunakan saat dokter melakukan pemeriksaan sebelum operasi seperti CT scan atau MRI, yang dapat memberikan gambaran kepada ahli bedah tentang anatomi internal pasien. Penggunaan augmented reality juga akan membantu pasien mendapat informasi yang lengkap dan akurat tentang penyakitnya. Yang ke-13 yaitu ada IHR atau Electronic Health Record atau yang lebih dikenal dengan IHR. Perangkat lunak ini digunakan untuk menyimpan informasi pasien secara digital. Perangkat lunak medis ini digunakan oleh administrasi rumah sakit dan klinik untuk mengumpulkan riwayat medis lengkap setiap pasien. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.